Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Mas M Nur di channel YouTube baru saya. Oke teman-teman, selamat sore. Jadi kali ini saya akan membuat video untuk channel YouTube yang baru ini, yaitu video yang kedua ya. Baik teman-teman, jadi di video kali ini saya ingin mengoreksi beberapa kalimat yang ada pada video sebelumnya, dan juga saya akan bercerita ulang lagi kenapa saya sekarang malah membuat channel YouTube baru ya, dan channel yang awal saya kemana gitu ya. Nah jadi teman-teman, sedikit bercerita bahwa channel yang pertama saya itu tetap ada dan akan saya teruskan juga. Hanya saja di sini saya membuat channel baru itu sebagai channel antisipasi ya. Antisipasi kalau misalkan channel yang pertama saya itu sudah memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi, nah saya antisipasi channel ini itu takutnya channel pertama saya khawatir gagal untuk monetisasi ya. Nah jadi kenapa? Yang pertama, setelah saya ceritakan di video pertama bahwa ada kekhawatiran saya untuk channel pertama itu yang namanya Dimas M Nur Channel, karena dalam channel itu saya ada beberapa potongan-potongan video hasil orang lain atau video dari orang lain gitu ya, yang saya ambil lalu saya gunakan sebagian videonya untuk saya letakkan di video saya seperti itu. Nah jadi channel ini yaitu saya bikin itu sebagai channel antisipasi teman-teman. Nah terus kenapa? Karena saya sadar bahwa channel saya itu meskipun sekarang subscribernya sudah 500 dan jam tayangnya pun sudah menginjak 1659, cuman khawatirnya saya ketakutan karena ada potongan-potongan video tadi, jadi saya takut gagal monetisasi teman-teman, sehingga sebagai antisipasinya saya membuatlah channel ini. Begitu ya ceritanya. Nah jadi saya sarankan buat teman-teman para calon YouTuber pemula atau yang sama ingin membuat channel YouTube juga, kalian untuk sekarang ini mulailah fokus untuk mengejar monetisasi terlebih dahulu ya, seperti beberapa sumber yang pernah saya, mohon maaf ya, terlalu banyak motor yang suaranya keras di sini itu ya. Oke. Nah, jadi tadi kita lanjut, kalian bisa fokus terhadap monetisasi terlebih dahulu dalam membuat channel YouTube ini ya. Yang pertama saya sarankan kalian membuat video atau konten-konten sealami mungkin, tanpa ada atau tanpa harus kalian masukkan selipan-selipan video-video pendek hasil
potongan video orang. Jadi berusaha kalian dalam membangun channel YouTube ini untuk membuat video-video yang alami ya, yang bawaan, benar-benar bawaan kalian. Adapun ketika kalian ingin mengedit, itu murni editan hasil tangan kalian, bukan karena ada campur tangan dari potongan-potongan video dari luar seperti itu. Terus kalian juga di sini hindari beberapa selipan-selipan video yang sifatnya memiliki hak cipta ataupun menggunakan musik yang memiliki hak cipta, dan juga gambar. Ketika kalian ingin memasukkan gambar sekalipun di Google, hindari untuk memasukkan gambar yang memiliki hak cipta ya. Nah, karena kenapa? Pernah saya mengalami di channel yang pertama saya buat pada tahun 2020, ternyata awal tahun ini channel yang saya buat itu hangus teman-teman, alias tidak ada ya, tidak bisa dibuka, dan channelnya pun entah kemana. Mungkin pihak YouTube sudah memblokirnya ya. Nah, kenapa? Karena pada channel pertama saya itu, yang dulu, saya lebih banyak memasukkan video-video yang sifatnya hasil comot dari video orang atau hasil comot dari channel orang. Seperti contohnya saya itu ketika waktu itu saking inginnya mengejar jam tayang dan tidak kepikiran bahwa saya yang ingin membuat konten sendiri, sehingga saya mendownload serta mengedit sedikit, yaitu konten-konten seperti konten olahraga sepak bola yang waktu-waktunya itu sedikit panjang. Lalu saya mencoba untuk memasukkan video olahraga voli, video-video pendek, potongan-potongan dari video olahraga. Nah, dan ternyata mungkin itu penyebab channel saya diblokir atau dihanguskan. Karena ya gitu, banyak video-video yang melanggar hak cipta, alias saya main comot saja gitu. Nah, di video kali ini, di channel YouTube ini juga, saya sarankan buat kalian yang ingin mencoba untuk mengembangkan channel YouTube kalian agar monetisasinya lulus. Saya sarankan kalian untuk menggunakan video murni hasil karya kalian sendiri, bukan atau tanpa ada campur tangan dari video-video orang lain. Seperti itu teman-teman ya. Nah, dan kalian pun bisa lebih selektif lagi dalam memilih konten-kontennya ya. Nah, misalkan seperti konten masak, misalkan vlog, misalkan terus jalan-jalan ataupun game boleh. Nah, asalkan tidak berbenturan langsung dengan ciptaan orang lain atau hak cipta, agar video kita tidak kena copyright ya. Nah, seperti itu. Nah, terus jadi konten ini itu saya akan lebih fokus terhadap video saya yang benar-benar minim dari video orang lain, seperti itu ya. Nah, jadi kalian bisa meniru channel saya yang satu ini. Mudah-mudahan kita juga bisa berkembang bersama ya, bisa lulus monetisasi dan cepat kita bisa mendapatkan hasil jerih payah dalam membuat konten ini ya. Nah, ketika misalkan kalian mengembangkan atau membangun channel YouTube ini, ada sedikit konten orang lain yang sifatnya
tadi, yaitu kena hak cipta orang, besar kemungkinan ketika kalian sudah capek-capek misalkan membangun channel sebagus mungkin, semenarik mungkin, tapi ada sedikit celah yang menghambat kalian untuk lulus monetisasi, sangat disayangkan bukan? Ketika kalian sudah memilih konten, fokus konten ini kah, diedit sebagus mungkinkah, semenarik mungkinkah, tapi kalian lupa ada sedikit video atau ada satu yang menghambat, misalkan konten atau channel kalian lulus monetisasi, sangat disayangkan ya. Nah, jadi saya sarankan untuk sekarang silakan kalian bikinlah video apapun itu, yang penting alami gitu, benar-benar tanpa ada konten orang lain, tanpa ada campur tangan dari pihak lain, seperti itu ya. Nah, jadi agar jerih payah kita selama membuat dan membangun channel YouTube ini bisa membuahkan hasil ya. Karena tidak terbayangkan kalau misalkan kita dari awal misalkan sudah sibuk memikirkan konten anu, pada saat monetisasinya gagal total, akan sangat sedih dan kecewa ya. Nah, jadi saya sarankan kita boleh fokus terhadap satu konten, yang penting jaga kealamian video kalian ya. Jadi jauh-jauhlah terlebih dahulu untuk memasukkan video-video pendek, video orang di channel YouTube kalian gitu ya. Nah, agar ketika sudah monetisasi, nah barulah kita berkarya lebih lebih semangat gitu. Karena sudah jelas kalau kita misalkan sudah termonetisasi channel YouTube kita, maka ya kita berarti sudah akan mendapatkan suatu pendapatan dalam YouTube gitu. Nah, sehingga kita up lagi gitu konten menarik yang kita akan sajikan kepada pelanggan kita atau subscriber kita ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mohon maaf ketika misalkan di video pertama ada kalimat atau ucapan saya jangan dulu fokus terhadap konten. Nah, itu mungkin saya anggap itu kesalahan saya. Kalian boleh fokus terhadap konten apapun, yang penting jaga kealamiannya. Jangan kalian mencoba untuk memasukkan potongan-potongan atau hasil karya orang lain di channel YouTube kalian ini ya, agar kalian setidaknya meminimalisir untuk lulus monetisasi terlebih dahulu ya. Nah, sampai monetisasi lulus, nah baru kita up lagi gitu. Kita mau merencanakan seperti apa channel kita ke depannya, apakah kita mau ganti lagi tipe channelnya, misalkan yang asalnya kita vlog, kita mau ganti menjadi gaming atau tutorial, video-video tutorial, atau misalkan hiburan, komedika misalkan, atau kita mau berubah alih menjadi konten hewan dan peliharaan, atau misalkan musikkah gitu, seperti cover-cover lagu, lirik-lirik lagu ya, seperti itu. Nah, tapi untuk di awal-awal lebih baik seperti penggunaan lagu dari channel YouTube lain gitu dihindari dulu ya, takutnya nanti kita malah kena teguran ataupun misalkan hal itu yang akan menjadi penghambat kita dalam monetisasi nanti ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu video singkat kedua di channel YouTube baru saya. Semoga bermanfaat buat kalian sesama YouTuber pemula yang ingin mengembangkan dan ingin berjuang untuk lulus monetisasi. Semoga bermanfaat. Salam kenal dari saya Dimas Muhammad Nur di channel baru Dimas M Nur ya. Terima kasih.